Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai fa'il di fi'il mudhari bagian yang ketiganya. Nah, kan untuk mencari fa'il di fi'il mudhari itu kan ada 3 ya. Yang pertama cari yang nempel. Kalau yang nempel di fi'il mudhari itu ada 4. Alif, wawu, ya, dan nun. Nah, lalu kalau tidak ada yang nempel, berarti masuk pada cara yang kedua, yaitu fa'ilnya nampak atau cari isim harokat dhammah. Nah, kalau tidak ada yang nempel, tidak ada isim yang berharokat dhammah, maka fa'il di fi'il mudhari itu mustatir. Fa'il di fi'il mudhari itu bersembunyi. Karena setiap fi'il, baik itu fi'il mudhari, nah itu harus ada fa'ilnya. Oleh karena itu, kalau fa'ilnya yang nempel tidak ada, yang nampak tidak ada, berarti fa'ilnya bersembunyi. Nah, sedangkan yang bersembunyi di fi'il mudhari itu ada 5. Apa saja yang 5 itu? Nah, yang 5 itu pertama ada huwa, yang artinya dia seorang laki-laki. Lalu ada hiya, yang artinya dia seorang perempuan. Ada anta, yang artinya kamu seorang laki-laki. Ada ana, yang artinya saya. Ada juga nahnu, yang artinya kami. Nah, berarti di sini yang bersembunyi di fi'il mudhari itu ada 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, itu ya 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Huwa, hiya, dia laki-laki sama dia perempuan. Anta, kamu laki-laki. Ana, nahnu, ana saya. Nahnu, kami. Nah, itulah 5. Nah, 5 domir ya, 5 domir atau 5 kalimat yang bersembunyi di fi'il mudhari. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, kalau kemarin kan di fi'il madhi yang bersembunyi itu kan cuma 2, cuma huwa sama hiya. Huwa di fa'ala, jadi fa'alat. Nah, tergantung ada tak sukunnya atau tidak. Kalau ada tak sukunnya berarti hiya. Kalau tidak ada tak sukunnya berarti huwa yang bersembunyinya. Nah, sekarang di fi'il mudhari. Di fi'il mudhari ini yang bersembunyinya ada 5. Ada huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama. Nah, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama ini yang bersembunyinya adalah huwa. Huwa ya, yang bersembunyinya huwa. Huwa bersembunyi di mana? Huwa bersembunyi di yaf'ilu. Nah, ini. Jadi huwa ini bersembunyi di yaf'ilu. Nah, oh. Nah, kalau ada yaf'ilu, nah ini kan ada yaf'ilu ya. Nah, yaf'ilu. Nah, kalau ada yaf'ilu seperti ini, nah maka ini kedudukan jadi fi'lun mudhari'un. Nah, yaf'ilunya jadi fi'lun mudhari'un. Nah, setiap fi'lun mudhari'un itu kan harus ada fa'ilnya ya. Setiap fi'lun mudhari'un itu harus ada fa'ilnya. Cara mencari fa'ilun, yang pertama cari yang nempel, dan ternyata di sini tidak ada yang nempelnya, di yaf'il ini tidak ada yang nempel gitu. Nah, yang kedua cari isim harokat dhammah. Isim yang berharokat dhammah juga tidak ada karena ini kan dipandangnya yaf'ilu kan sendiri kan ya. Satu kalimat yaf'ilu. Nah, oleh karena itu yang nempel tidak ada, yang isim berharokat dhammah pun tidak ada. Berarti fa'ilnya bersembunyi. Nah, dan yang bersembunyi di yaf'ilu, nah ini adalah huwa. Kenapa kita tahu bahwasanya yang bersembunyinya ini adalah huwa? Nah, yang bersembunyinya adalah huwa di sini karena fi'il mudhari'nya diawali dengan huruf ya. Nah, ini. Nah, karena diawali dengan huruf ya. Jadi, kenapa kita tahu bahwasanya yang bersembunyi adalah huwa? Karena diawali oleh huruf ya. Jadi huruf ya itu kan menunjukkan goib kan ya. Nah, karena menunjukkan goib berarti yang bersembunyi adalah huwa gitu. Yaf'ilu. Nah, terjemahnya.
Nah, terjemahnya, dia seorang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Nah, ini terjemah dia seorang laki-laki dari mana? Nah, terjemah dia seorang laki-laki. Nah, ini dari huwa yang bersembunyi ini. Nah, ini dari huwa ya, dia seorang laki-lakinya. Sedang atau akan, nah itu dari fi'il mudhari mengerjakannya dari kalimat fa'ala. Nah, itu yang pertama yang bersembunyi huwa. Berarti huwa bersembunyi di yaf'ilu. Kenapa bersembunyi di yaf'ilu? Kenapa tahu bahwasannya yang bersembunyi itu adalah huwa? Karena diawali oleh huruf ya, yaitu kan menunjukkan pada goib. Nah, yang kedua, yang kedua, yang bersembunyinya adalah hiya. Nah, hiya bersembunyi di taf'ilu. Nah, hiya bersembunyi di taf'ilu. Hmm. Taf'ilu. Nah, taf'ilu ini adalah fi'lun mudhari'un. Nah, ini. Polanya pola kedua. Kenapa pola kedua? Karena ain fi'ilnya kasroh. Karena ain fi'ilnya kasroh ya ini ya. Ain fi'ilnya kasroh. Setiap fi'lun mudhari'un itu kan harus ada fa'ilnya. Cara mencari fa'ilnya ada berapa di fi'il mudhari'? Ada 3. Yang pertama cari yang nempel. Nah, di taf'ilu tidak ada yang nempelnya. Kedua, cari isim yang berharokat doma, dan isim berharokat domahnya juga tidak ada karena cuma satu kalimat, berarti fa'ilnya bersembunyi. Nah, yang bersembunyi di taf'ilu, pertama bisa yang bersembunyinya itu bisa hiya. Nah, ini. Kenapa kita tahu bahwasannya yang bersembunyi adalah hiya? Karena diawali oleh huruf ta. Karena diawali huruf ta. Nah, ta ini namanya ta taknis, gitu, ta taknis. Jadi ta taknis ini selain menunjukkan pada perempuan juga menunjukkan pada goibnya. Nah, itu kan harus diingat ya. Ta taknis itu di fi'il mudhari selain menunjukkan pada perempuan juga menunjukkan pada goibnya, gitu. Nah, berarti kita tahu di sini adalah hiya karena diawali huruf ta. Tanya tak apa? Ta taknis. Nah, artinya dia seorang perempuan sedang atau akan mengerjakan. Nah, arti dia seorang perempuan dari mana? Nah, arti dia seorang perempuan dari hiya. Kenapa diterjemahkan pertama? Karena hiya jadi fa'il, gitu kan. Sedang atau akannya, nah dari fi'il mudhari mengerjakan dari fa'ala. Itu yang kedua. Hiya. Hiya itu bersembunyi di taf'ilu kalau taknya itulah ta ta'nis. Nah, yang ketiga ada anta. Nah, anta ternyata anta juga bersembunyi di taf'ilu. Nah, sama dengan hiya. Jadi hiya dan anta itu tempatnya sama, bersembunyi di taf'ilu. Oleh karena itu ini taf'ilu. Taf'ilu itu adalah fi'lun mudhari'un. Nah, ini. Sama kan? Nah, itu. Setiap fi'lun mudhari'un itu harus ada fa'ilnya. Cara mencari fa'ilnya ada 3. Yang pertama, cari yang nempel. Yang nempelnya tidak ada. Yang kedua, cari isim harokat dhamma, tidak ada juga karena memang satu kalimat. Berarti fa'ilnya itu bersembunyi. Dan yang bersembunyi di taf'ilu yang ini itu adalah anta yang bersembunyinya. Nah, kenapa di sini yang bersembunyinya itu adalah anta? Nah, di sini yang bersembunyinya adalah anta karena diawali huruf ta, dan taknya ini adalah tak mukhotob. Nah, taknya tak mukhotob. Nah, oleh karena itu untuk taf'ilu ya, untuk taf'ilu itu yang bersembunyinya bisa hiya, bisa anta. Hiya apabila tanya tak tanis. Anta apabila tanya tak mukhotob. Nah, sekali lagi. Hiya apabila taknya itu adalah tak tanis. Kalau anta apabila taknya itu adalah tak mukhotob. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara membedakan ini tak tanis atau tak mukhotob? Nah, untuk membedakannya itu dari redaksi kalimatnya. Ini membicarakan tentang perempuan atau membicarakan tentang kamu laki-laki, gitu. Kalau membicarakan tentang perempuan berarti tanya tak tanis. Kalau membicarakan tentang kamu laki-laki berarti tanya tak mukhatab, gitu. Tapi dalam kalimat cuman satu kalimat ini tidak bisa dibedakan apakah ini laki-laki atau
perempuan itu tidak itu untuk mengisi kalau cuma satu kalimat ini seperti taf'ilu. Nah, itu bisa di apa? Bisa di filenya itu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun hiya garis miring anta. Nah, bisa seperti itu. Fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu mustatirun hiya atau anta. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, untuk terjemahnya kalau anta, kamu seorang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Nah, kamu seorang laki-laki dari mana ya ini ya? Nah, ini kamu seorang laki-laki itu dari anta. Kenapa diterjemahkan pertama? Karena dia jadi fa'il. Sedang atau akannya dari fi'il mudhari mengerjakannya dari kalimat fa'ala. Nah, itu yang ketiga. Jadi ada yaf'ilu, ada taf'ilu. Kalau yaf'ilu yang bersembunyinya huwa, kalau taf'ilu yang bersembunyinya hiya atau anta. Gitu. Yang keempat. Nah, yang keempat ada kalimat af'ilu. Nah, yang bersembunyinya dulu ya. Nah, yang bersembunyi adalah ana. Nah, ana itu bersembunyi di kalimat af'ilu. Nah, ana bersembunyi di kalimat af'ilu. Af'ilu kedudukannya dia jadi fi'lun mudhari'un. Af'ilu pola kedua karena ain fi'ilnya kasroh. Setiap fi'lun mudhari'un harus ada fa'ilnya. Cara mencari fi'ilnya ada tiga. Yang pertama cari yang nempel. Di sini yang nempel tidak ada. Yang kedua, cari isim harokat dhamma juga tidak ada tentunya, gitu karena ini satu kalimat. Berarti fa'ilnya bersembunyi. Nah, fa'ilnya bersembunyi. Nah, yang bersembunyi di kalimat af'ilu itu adalah ana. Oleh karena itu, wa fa'iluhu mustatirun ana. Nah, dari mana kita tahu bahwasannya yang bersembunyi itu adalah ana? Kita tahu yang bersembunyi adalah ana karena ini diawali oleh huruf hamzah. Nah, ini diawali oleh huruf hamzah. Jadi kita tahu di sini yang bersembunyi adalah ana karena diawali oleh huruf hamzah. Gampang ya? Hamzah ana. Ana dari hamzah, gitu kan? Hamzah jadi ana jadi hamzah. Itu gampang ya. Af'ilu. Artinya saya sedang atau akan mengerjakan. Sayanya dari ana. Nah, saya bisa saya laki-laki atau perempuan. Sedang atau akannya dari fi'lun mudhari'un mengerjakannya dari kalimat fa'ala. Nah, itu. Itu yang ke berarti ini yang keempat ya. Huwa yaf'ilu, hiya anta taf'ilu, ana af'ilu. Nah, sekarang yang terakhir. Nahnu. Nah, nahnu bersembunyi di kalimat naf'ilu. Ini naf'ilu. Naf'ilu adalah fi'lun mudhari'un. Pola kedua karena ain fi'ilnya kasroh. Setiap fi'lun mudhari'un itu harus ada fa'ilunnya. Cara mencari filenya ada tiga. Yang pertama cari yang nempel tidak ada. Kedua, isim harokat dhammah juga tidak ada. Karena tidak ada yang nempel, tidak ada isim harokat dhammah, berarti filenya bersembunyi. Dan di sini yang bersembunyinya itu adalah nahnu. Nah, dari mana kita tahu bahwasannya yang bersembunyi di sini adalah nahnu? Nah, kita tahu karena di sini diawali oleh huruf nun. Nah, ini. Nun atau na, nahnu. Nahnu itu dari na. Kenapa kita tahu di sini yang mestinya nahnu? Karena diawali huruf na, gitu. Na dari nahnu, nahnu jadi na, gitu. Itu gampang ya. Jadi kenapa kita tahu yang mestinya adalah nahnu? Karena fi'il mudhari'nya diawali oleh huruf nun, diawali oleh huruf na. Kami artinya kami sedang atau akan mengerjakan. Kaminya dari mana ya? Nah, kami atau kita, laki-laki atau perempuan kan biasanya seperti itu ya. Nah, itu dari nahnu. Kenapa diterjemahkan pertama? Karena dia jadi fa'il. Sedang atau akannya dari fi'il mudhari, mengerjakannya dari kalimat fa'ala. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kita sudah mempelajari semuanya yang bersembunyi. Ada 5, ada huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Huwa bersembunyi di yaf'ilu, hiya dan anta bersembunyi di taf'ilu, ana bersembunyi di af'ilu, nahnu bersembunyi di naf'ilu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya soalnya. Nah, ini yang pertama soalnya itu adalah fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillahi. Di sini yang jadi soal adalah kalimat a'budu sama ta'buduna. Lalu yang kedua ada ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Yang jadi soal adalah kalimat ya'lamu. Nomor 3 ada la as'alukum alaihi malan.
Yang jadi soal adalah kalimat as'alu. Lalu yang keempat ada naskharu minkum kama taskharuna. Yang jadi soal adalah kalimat naskharu dan taskharuna. Yang kelima ada alladzi fatarani afala ta'qiluna. Yang jadi soal adalah kalimat fatara dan ta'qiluna. Nomor 6 ada as-salatuka ta'muruka. Nah, yang jadi soal adalah kalimat ta'muruka. Nomor 7 ya syu'aibu ma nafkahu katsiran. Yang jadi soal adalah kalimat nafkahu. Nomor 8 yakdumu qaumahu yaumal qiyamati. Yang jadi soal adalah kalimat yakdumu. Nomor 9 ma ya'buduna illa kama ya'budu. Yang jadi soal adalah kalimat ya'buduna dan ya'budu. Nomor 10 ta'kulut tayru minhu. Yang jadi soal adalah kalimat ta'kulut tayru. Nomor 11 ini taraktu itu dibacakan ya. Harusnya jangan ya. Nah, itu ada tu-nya di depannya ada tu. Nah, kalau tu berarti yang masuk yang mana ya? Kalau ditasrifkan taroka, taroka, taroku, tarokat, tarokata, tarok. Nah, tarokta enggak masuk. Taroktuma, taroktum, tarokti juga enggak. Taroktuma, taroktuna enggak masuk. Taroktu masuk enggak ya? Tarokna ya silahkan dipilih. Nomor 12 ada kalimat nafa. Nah, ini tidak dikasih harokat, lalu ada hunna, lalu sab'un. Ada ya, hamzah, kaf, sama lam. Nah, itu apa ya bacaannya ya? Nah, silahkan lihat di kamus. Nah, silahkan untuk mengerjakannya di rumah.